Sesi kualifikasi untuk MotoGP Mugello, Maverick Viñales dan Enea tembus ke Kyoto dan Rizrio sayangnya hanya mampu start dari urutan ke-16 saja. Dan selamat datang di MotoGP 25 Karir di episode ke-32. Dan sorry banget kemarin sibuk, jadi sekarang baru sempet ngebikin video lagi. Buat yang tanya kenapa kok kita nggak bisa tembus ke Kyoto di Mugello, karena kualifikasi di Mugello barusan itu berlangsung dengan kondisi basah atau sementara turun hujan. Nah, Pecco, Marquez, Zarco start dari barisan terdepan. Kalian ingat gak sih hari ini yang menyita perhatian itu duo Honda, Zarco Bezzecchi start ketiga dan juga keempat, yang mana mereka berdua menempel habis Ducati Factory. Jadi kayak barisan depan sama satu nyempil di tempat keempat itu full tim yang berwarna merah, Ducati Lenovo dan juga Honda HRC Castrol. Oke, kali ini kita bakal menggunakan combo double soft dan sprint race event. Kita akan mencoba sekuat tenaga karena biasanya hasil kualifikasi kadang berbeda dengan hasil balapan. Kalau gitu langsung aja kita mulai Italian Grand Prix. Oke semua, dan inilah dia sesi race kelas MotoGP Italian Grand Prix Mugello Circuit. It's on the way, dan langsung saja kita full gas menuju tikungan pertama. Cloudy condition di sprint race event, dan ya ini ngapain balok kita ke belakang, gak jelas banget. Nah, di Force Corner kita sudah masuk di posisi ke-7, kita overtaking satu rival yakni Enea, kemudian di Gia kita masih tempel-tempel dulu di tikungan kedua menuju tikungan ketiga. Here we go, exit corner. Bisakah 5 besar kita tempati di sprint race event? Kini di Gia masih mendefense dari inside line dan kita gagal melakukan overtaking kepada Fabio Di Gia. Sementara itu Bastian ini masih di belakang kita bersama tim Aprilia Trackhouse MotoGP. Dan kini Pecco Bagnaia take the leads. Pecco Bagnaia melebar dan Marquez mengambil alih sepertinya, namun gagal. Pecco masih mampu mendefense serangan dari Marc Marquez. Johan Zarco, French Rider di tempat ketiga. Sementara itu Pertamina Enduro cukup mengejutkan dengan mampu bertahan di 5 besar untuk kedua pembalapnya, baik itu Ogura dan juga Fabio Di Gia. Let's go, kini aduh kita agak nge-shortcut dan kini masih kembali bersandingan dengan Di Gia, namun di exit corner sepertinya di Italian GP kita cukup kesulitan. Bahkan sekarang ada serangan dari Enea yang gak tahu kenapa malah justru ngebikin kita langsung bisa overtaking Fabio Di Gia dari outside line. Ini agak impossible, tapi itulah kenyataannya. Namun di exit corner Di Gia kembali mengovertaking. Oh my goodness mate, what happened dengan Pecco Bagnaia yang tiba-tiba crash di area gravel tikungan terakhir Italian Circuit. Dan kini duo Pertamina Enduro tengah memblocking serangan dari Rizrio. Kita mencoba straight rim, kita overtake dari inside line 3Y. 3 rider bertaruh hebat di braking zone, dan di San Donato Rizrio berhasil memasuki tempat ketiga meskipun melebar sehingga sekarang overtaking kembali datang dari Fabio Di Giannantonio di tikungan kedua. Masih Rizrio yang mampu menghadang Di Gia di tikungan ketiga. Nah, mungkin kalau misal kalian perhatiin lagi di tayangan replay ini di mana Pecco Bagnaia, kalau diamatin mungkin dia tuh kayak bablas aja, mungkin kayak rem depannya nggak fungsi, sehingga dia yang mau ngerebah Nico ke tikungan kiri ke last corner, cuman karena remnya nggak berfungsi makanya Pecco bablasin ke area gravel. Jadi ya itu cukup bahaya sih. Sama kayak Maverick di GP Austria di turn 1 yang dia bablas motornya hingga nabrak dinding pembatas. Case-nya mungkin mirip-mirip kayak gitu. Oke, sekarang kembali ke lintasan. Marquez menjadi race leader dan seperti biasa pabrikan Jepang untuk kesekian kalinya membuat sebuah kejutan. Johan Zarco mampu bertahan dan menempel Marquez di tempat kedua, kita di tempat ketiga. Seperti yang gue bilang tadi, hasil kualifikasi tidak terlalu mempengaruhi hasil balapan untuk kita pribadi. Karena yang gue yakinin di setiap balapan itu yang dicari bukan cuman kenceng doang, tapi harus pinter-pinter memanajemen penggunaan ban dan juga bahan bakar dan gimana ngatur ritme. Ah elah, kita malah ngelebar, kampret banget dah. Oke, last corner kembali ke racing line.
Dan saat ini lap kedua akhir, gap kita dengan Marquez 1 detik lebih dan gap dengan Johan Zarco 0,730. Kita menjadi fastest lap of the race, nggak nyangka lah dilibas sama si Martin. Tapi ya buat apa fastest lap kalau nggak di podium kan? Widih, Zarco mengambil insan dari Marquez yang melebar dan kini Marquez masih mendefend. Nyaris saja Honda jadi pimpinan race di sprint race event. Kembali Johan Zarco menempel Marc Marquez. Apakah Zarco mampu membantai Marquez di lap ketiga sprint race event MotoGP Italia? Mari kita tunggu kejutan dari Johan Zarco, French rider. Entry corner, gap dengan Gia kembali rapat dijadi belakang. Kini akhirnya kita hampir saja menyentuh Johan Zarco, tapi gapnya menjauh lagi sehingga sekarang Gia mendekat di belakang kita. Menuju turn ke-9, kita agak melebar melewati area track limit dan kembali overtaking datang dari Gia. Sebuah kesalahan dari oh my goodness mate, kita malah nginjak krep sehingga kita melebar. Sebuah kesalahan yang kita perbuat di lap terakhir sehingga sekarang podium 3 kita untuk sesi race sprint kayaknya bakal hangus, bakal hilang. Kita terlalu ceroboh dan kali ini hairpin corner di sektor 3, keluar tikungan 12 menuju tikungan 13, kemudian 14, satu tikungan lagi kita manfaatkan dan kita keber lagi YZR M1. Last corner late break dari Rizrio. Hairpin corner di tikungan terakhir. Ada persiapan Ogura untuk mengejar kita di lurusan ini dan kemudian menuju garis finish dan fix. Marquez menang, Zarco 2, Gia 3 dan kita keempat dan Ogura melengkapi 5 besar. Sementara itu di posisi 6 kata sedania Basini Marco Bezzecchi, Binder, Maverick, Martin, Miguel ke-11 dan Jack Miller ke-12. Sementara itu Francesco Bagnaia finish ke-20. Namun meskipun dia crash, dia masih bisa kembali bangkit dan menyelesaikan balapan di sprint race kali ini. Kemudian di klasemen, leader masih Marquez dan Rizrio, siapa sangka naik di tempat kedua dengan jarak 35 poin. Tapi 3 rider memiliki poin yang cukup rapat ya antara Pecco, Martin dan juga Rizrio kepada Marc Marquez. We're on the starting grid where the lights will soon go out to start the race. Oke semua, dan tibalah kita di starting grid untuk main race event di GP Mugello atau di Italian Grand Prix. Oke, hari ini gue bakal pakai ban depan medium dan belakang soft. Mengingat dengan kompon soft kita kadang bisa ada kemungkinan meraih hasil yang maksimal. Yang penting kita nggak sampai banyak aus, itu parah banget sih. Oke, sekarang langsung aja kita mulai. MotoGP Main Race Event Italian Grand Prix, it's on the way. Menuju tikungan pertama, kini Pecco Bagnaia take leads. Kita menyelinap dari sebelah kanan menuju braking zone di turn 1 San Donato. Kembali Rizrio bertarung dan bertemu dengan Gia. Fabio Gia kita overtaking di first corner. Kemudian turn kedua kita agak melebar kembali ke racing line, hindari track limit sebisa mungkin. RHD on menuju tikungan keempat. Kita masih tertahan di tempat kelima sementara waktu. Namun bagusnya Rizrio sudah mengasapi duo Pertamina Ducati VR46, yakni Fabio Gia dan juga dengan Ai Ogura. Sementara itu Jorge Martin di tempat ke-8 bersama Binder yang ada di posisi ke-9. Saat ini yang menyita perhatian adalah duo Honda. Zarco Bezzecchi bertarung keras dengan Ducati Lenovo. Kira-kira siapakah bakal meraih kemenangan di GP Italia antara Honda dengan Ducati Factory? Patut kita nantikan hasil akhirnya di main race event kali ini. Dan Fabio Gia kembali mendekati Rizrio di sektor 3 akhir. Di tikungan hairpin overtaking datang dari Fabio Gia, namun Rizrio kembali melawan, masih mampu menghalau serangan dari Fabio Gian Antonio di final chicane di lap pertama last sektor. Rizrio masih bisa mempertahankan tempat kelima dari serangan pembalap-pembalap yang sangat agresif seperti Fabio Gia di belakang barusan. Keluar dari tikungan pertama menuju main straight full RHD. Here we go. Marquez
masih tertahan di tempat keempat dan kini Marco Bezzecchi di overtaking Marquez. Namun Bezzecchi, Marquez melebar, Bezzecchi masih mengovertaking dan peluang untuk Bezzecchi meraih podium 3 di MotoGP Main Race Event Italian Grand Prix. Lap kedua saat ini untuk 5 besar belum mendapatkan satu peringatan apapun dari FIM MotoGP Steward. Namun untuk 3 rider yang ada di urutan 6 ke 9 sudah masuk radar peringatan, yakni Di kena peringatan, Ogura kena peringatan, kemudian Brad Binder juga kena peringatan. Namun tidak berlaku untuk Jorge Martin. Dan apesnya kita baru ngomongin mereka yang kena peringatan track limit, malah kita kena juga nih, 1 bar nih, masih ada 4 bar yang kosong. Ya semoga aja nggak sampai ngepenuhin bar track limit yang kita miliki. Oke, ini kayaknya gue mulai ngerasa agak kecewa nih, agak nyesel sih ya pakai soft belakang. Memang di awal balapan kita kenceng dengan terbukti kita udah bisa meraih tempat kelima. Namun untuk mengejar 4 motor yang ada ini betul kayak agak kesulitan. Namun sekarang ada serangan lagi datang dari Fabio Di Gia. Kita overtake balik masih side by side di tikungan ke-13, tikungan ke-14. Full gas kembali RHD on menuju last corner. Di Gia masih mendefense dan braking zone last corner. Bersiap-siap. Di Gia akan kita overtake balik. Ogura menempel kita di belakang. Sepertinya kita menjadi Pertamina sandwich kelas MotoGP. Kita slipstream, kita overtaking Di Gia dan sangat bagus sekali. Namun sekarang Di Gia kembali melawan di first corner. Ancaman dari Pertamina Enduro cukup merepotkan, namun kita masih bisa untuk menghandlenya sehingga Fabio Di Gia tidak melakukan hasil overtaking ke dalam. Tikungan ketiga, Marquez di posisi keempat dan Pecco Bagnaia pertama. Sementara itu Zarco Bezzecchi melengkapi 3 besar. What a race, what a maneuver dari tiap masing-masing pembalap yang berlaga di race kali ini. Namun patut kita tunggu, apakah nanti bakal ada kejutan dari pembalap yang ada di 4 besar. Karena di balapan sprint tadi yang kita kira kayak Pecco, Marquez, Zarco bakal bersaing ketat, ternyata satu di antara itu ada yang delosor dari Pecco Bagnaia. Sayang banget padahal dia udah menjadi race leader, namun ya mungkin pengeremannya nggak berfungsi sehingga Pecco crash dan terpaksa finish di urutan ke-20. Nah saat ini gue mau ngejar Marquez tuh susah banget ya. Ini kita ketinggalan 0,5 dan sekarang malah dikejar sama Fabio Di Gia. Dari inside line Di Gia mulai bersiap sama overtaking. Kita ngebuka ruang dan kini Di Gia masuk mengovertaking untuk posisi kelima. Kini side by side di tikungan chicane. Turn 15 terkejar lagi Wisaka, Radeon dan oke Di Gia menjauh. Dan last corner kita masuki. Apakah di lurusan kita bisa menyusul Fabio Di Gia dengan bantuan dari YZR M1 dan Somkia Chantra dihukum long lap penalti. Kita mencoba slipstream. YZR M1 kalau udah kena angin dari Desmo udah pasti bakal kenceng. Itulah nilai plus dari YZR M1 yang kita kembangin dari awal musim. Meskipun kita di tim satelit, yang kemarin waktu pertengahan musim kita nggak terlalu diarpin satu bersama di next season sama Prama, sehingga ya kita harus cari jalan lain. Gimana kita udah narik neken atau kayak memulai rasa ketertarikan kepada Yamaha pabrikan. Kedua kali peringatan kita kantongi untuk MotoGP Steward. Jadi kemarin kita udah pendekatan sama MotoGP Factory Team yakni Yamaha pabrikan. Jadi kita udah mulai ngedeketin mereka dan saingan kita Alex Rins. Jadi kita bakal mencoba untuk menggeser, menyingkirkan Alex Rins dari kursi Yamaha. Karena buat yang udah nonton kemarin tuh tingkat affinity atau tingkat ketertarikan dari Pramac lebih rendah, jauh lebih rendah ketimbang Yamaha pabrikan. Padahal kita udah ngebangun, udah ngebantu Pramac sampai ke titik ini, namun entah kenapa mereka kayak gak ada balasannya. Jadi mau nggak mau kita bakal pindah ke pabrikan aja, nyesuaiin sama affinity atau bar affinity yang udah kita bahas kemarin. Oke, tikungan keempat dan gap dengan 4 rider sebelum bisa kekejar masih jauh sama kayak tadi. Bahkan sekarang makin jauh 0,8 dan guys lihat 4 rider di depan. Pecco, Zarco, Bezzecchi, Marquez, gila itu mereka semua full merah.
Jadi kayak berasa ngeliat tifosi sama fansnya MU. Join cuy, lagi parade. Oke, sekarang Last Gonar, sentuhan datang dari Fabio Di Gia yang membuat Rizrio melebar. Dan kini battle di lurusan dengan Fabio Di Gia. Bahkan Jorge Martin juga nongol di belakang kita. Apakah Jorge Martin akan memenangkan duel lurusan di San Donato? Oke, kita yang berhasil mempertahankan posisi kelima saat ini. Jack Miller long lap penalty, dan ini gue gak tau kenapa di belakang banyak banget yang kena track limit cuy. What happened? Dan sekarang Fabio Di Gia masih di belakang dan gap kita dengan Marc Marquez 1,1. Jujur, kondisi ban kita udah gak ada grip sama sekali. Kita sering kebablasan di titik pengereman yang sama dengan lap-lap sebelumnya. Merasa raga bagi Rizrio mulai datang di lap kelima ini. Balapan masih ada 1,5 lap lagi. Apakah kita bisa bertahan di posisi kelima? Andai pun kita nggak bisa bertahan, it's okay. Gue nggak bakal ngoyo untuk battle karena ini berbahaya. Ini sangat beresiko. Takutnya kalau kita paksa buat ngegeber motor atau paksa hard braking, itu takutnya kita malah kehilangan grip dan jatuh. Jadi kita sebisa mungkin bakal belajar merelakan tempat kelima dari Jorge Martin. Karena nggak apa-apa, yang penting kita udah berusaha. Kita juga harus ada diri bahwa kita pakai Yamaha yang nggak seharusnya bisa bersaing di barisan depan jika melihat di performa dunia nyata. Tapi yang namanya peluang itu nggak akan kebuka kalau kita nggak mencarinya. Nah sekarang meskipun peluangnya nih kita bakal coba aja sebisa mungkin yang kita bisa. Jadi kita bakal maksimalkan potensi dari YZRM1 untuk mengejar RSGP ya. Meskipun kayaknya mustahil parah cuy, 95% nggak akan ngejar Jorge Martin ya tuh kan. Langsung aja Jorge Martin, bahkan gap kita dengan Peko 2,2 detik saat ini jauh sekali. Ban kita habis total untuk bagian belakang sebelah kiri, tinggal bagian tengah sama sisi kanan. Oke, first corner kita agak melebar kembali ke racing line dan kita mencoba late braking, bisakah mengovertaking Martin? Nyaris saja mengovertaking Martin. Dan saat ini Martin sepertinya sudah nggak ada harapan untuk kita kejar lagi. Tapi yang jelas misi kita yang utama adalah mengalahkan Alex Rins untuk duel di 4 race ke depan dari seri Mugello, karena kita harus membuat sebuah reputasi yang baik agar kita bisa menggantikan Rins di tim pabrikan Yamaha. Oke, sekarang entry corner di tikungan ke-8. Oke. Nyaris kita crash gara-gara menginjak rem. Kemudian turn ke-9 menuju turn ke-10. Here we go. Early braking. Kompon ban kita bagian belakang sebelah kiri kanan udah habis parah, habis total, bahkan tersisa bagian tengah saja. Ini kalau di F1 pasti ban kita udah meleduk. Kayaknya bakal bagus sih jika ada fitur ban meleduk di game MotoGP. Ini ya sama kayak yang pernah terjadi sama Toprak ya di WSBK. Kala itu ban dia pecah. Dan serangan datang dari Fabio Di Gia. Entry corner di tikungan terakhir. Kita agak melebar, bersiap-siap kabur di lurusan dan menuju garis finish. Peko menang, Zarco 2, Bezzecchi 3, Marquez keempat, dan Martin 5. Rizrio finish ke-6 di Italian GP. Gila, Honda bikin kejutan besar. Bezzecchi, Zarco tembus di podium, gila, gokil. Gue masih nggak nyangka. Seneng banget bisa ngelihat pabrikan lain selain Ducati bisa bersaing di barisan depan ya. Masa kayak selain pabrikan Eropa. Ini sebuah kemajuan yang ada di MotoGP 25 karir di season ketiga di kelas MotoGP. Kemudian top 10 dikunci oleh Brad Binder, Man 11 dan Pedro Acosta finish ke-12. Dan Fabio Quartararo, Miguel Rins finishnya barengan ya di urutan yang cukup dekat, tapi ya mereka nggak ada improve sama sekali. Kemudian di klasemen kita turun ke tempat ketiga. Dan sekarang Peko kembali di posisi kedua dengan jarak 24 poin dari Marquez dan kita ketinggalan 38 poin. Bezzecchi naik di tempat ke-8 bersama Zarco di posisi ke-7. Oke, next race masih perlu kita perjuangkan. Semoga aja di next race kita bisa kembali bertarung dan
mampu bersanding di podium lagi dengan pabrikan Ducati. Dan semoga aja kita bisa podium bareng dengan pembalap Honda. Jadi oke semua, kalau gitu terima kasih udah nonton dan sampai ketemu lagi di video MotoGP 25 Kadir untuk episode selanjutnya. Oke, thank you, bye, dan ciao guys, sampai jumpa.